Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Kita bertemu di program terbaru yaitu Mudarasah Sirah Nabi atau Mudarasah Sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudarasah ini khadifillah zanallahu wa iyyakum tidak seperti kajian karena kita hanya sharing atau murojaah seperti itu. Dan di hadapan antum nih ada dua screen, yang satu PDF Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang satunya kumpulan faedah dari Anna Al-Jawahirul Bahriyah fi Siratul Nabi Khairil Bariyah. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Mudarasah itu penting karena untuk memurojaahkan sistemnya tidak untuk kajian tapi untuk memurojaah hal-hal yang penting berkaitan dengan sirah Rasul SAW. Nah, kenapa kita memilih sirah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Karena beliau adalah mukhtasar dari kitab karya Ibnu Hisham. Sedangkan Ibnu Hisham terkenal dengan keilmuan sirah beliau. Langsung saja ikhwah. Jadi yang ada di sebelah kanan itu faedah nanti yang kita akan sebutkan. Tapi kita akan fokus kepada kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini sistem seperti membaca seperti biasa, sehingga tidak akan banyak penerjemahan. Kalau untuk kajian sirah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Rahiqul Makhtum. Mukhtasar Sirah Rasul, ringkasan dari Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sahahahu wa qabalahu ala usulihi al-masyayikh Abdurrahman bin Nasir al-Barrak, Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Kemudian Muhammad Al-Ali Al-Barrak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata pengantar dari tiga ulama, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, Syekh Muhammad Al-Ali Al-Barrak. Nah, nanti faedah yang ada di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kita akan tuliskan di sampingnya. Begitu. Dan ingat ikhwah, ini bukan kajian. Jadi kayak mudarasah, kayak obrolan berkaitan tentang sirah Nabi SAW. Inti-inti sari. Karena kita akan lihat nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, beliau tidak beruntut ya. Namanya ringkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi walladzina ittaba'uuhum bi ihsan wa sallama tasliman. Amma ba'd. Setelahnya, fa inna kitab Mukhtasar Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Imam al-Mujaddid wal Muslih al-Mujahid Syekh al-Islam
Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa askarahu fasiha jannatihi amin lamin khairi ma ullifa fi babihi. Kata tiga ulama tadi, mentahqiq buku ini dan meneliti buku ini, buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang berjudul Mukhtasar Sirah Rasul, ringkasan Sirah Rasul, merupakan buku yang terbaik yang dikarang berkaitan tentang sirah Nabi. Lamin khairi ma ullifa fi babihi. Masih banyak buku-buku, tapi ini termasuk di antara buku yang bagus. فإنه مختصر من كتاب السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري المؤرخ المشهور. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau meringkas dari kitab Sirah Nabawiyah karya Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham, seorang ahli sejarah yang sangat masyhur. Jadi buku ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meringkas dari kitab Sirah Nabi karya Abdul Malik bin Hisham. Atau lebih terkenal dengan Ibnu Hisham. Ulama mazhab Hambali. Sebelumnya bukan mazhab Hambali, kemudian berubah menjadi mazhab Hambali. Naam. Kemudian fa'innahu kitabun wajizun yu'addu khulasah li sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam tarikhiyah wa qad dammanahu ba'd al-istinbatat al-muqayyadah ma adafa ila dhalika min al-muqaddimah an-nafi'ah allati bayyana biha waqi'a ahli al-jahiliyah i'tiqadan wa sulukan. Kitab ini, kitab Sirah Nabi karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini merupakan kitab yang sangat ringkas. Ringkasan dari sirah Rasulullah SAW dari berbagai peristiwa-peristiwa. Dan di dalam buku ini terdapat kandungan faedah-faedah yang luar biasa manfaatnya yang dijelaskan oleh penulis. Karena kita sudah mengetahui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita mengetahui keilmuan beliau. Ketika kita sudah mengetahui keilmuan beliau, maka luar biasa nanti akan diberikan faedah-faedah. Kalau antum mengetahui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki karya Kitab Tauhid, kemudian Usul Salasa, kemudian Qaidul Arba, kemudian Kasyful Syubhat, kemudian Fathul Islam, kemudian Nawaqidul Islam, dan yang lainnya, maka antum bisa memperkirakan kira-kira faedah yang antum akan dapat dari kitab ini, dari kitab Mukhtasar Sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan disebutkan oleh penulis berkaitan tentang akidah orang jahiliyah, kemudian suluk mereka, akhlak mereka. Wa ma ashadda hajatil muslim wa daruratihi ila ma'rifati hadzal waqi' ma tuthmiru hadhihi al-ma'rifah inda ulil basair tawaqqa syurur al-jahiliyah wal ihtida' ila mahasin al-islam kama fil athari an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala innama anfusna 'ura al-islam urwah idza nasha'a fil islam man la ya'rifu al-jahiliyah. Tiga ulama tadi menyebutkan sebuah asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begitu agung sekali, yang mengisyaratkan kita ini harus mempelajari
kondisi jahiliyah. Kalau kita bisa mengetahui kondisi jahiliyah, maka kita akan mengetahui bagaimana Islam itu muncul, bagaimana kekuatan Islam. Nah, kama bayyana rahimahullah haqiqat at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa annahu laysa mujarrad at-talaffuz bila ilaha illallah. Nanti juga disebutkan oleh penulis, ya karena kita mengetahui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kan mujaddid. Beliau mengiringi kitab Tauhid, Usul Salasa, Qawaidul Arba, dan yang lainnya. Sehingga tentunya pasti akan dibahas tentang Tauhid. Nah, maksudnya Tauhid itu tidak hanya perkataan saja, tidak hanya perkataan la ilaha illallah. Nah, tapi butuh perealisasian, pentahqiqan, wujudan. Nah, bal qad yakunu al-insan kafiran halal ad-dam wal mal huwa yantiqu bi kalimati at-tauhid wa qad istadalla ala dhalika bi amthilah tuqarriru hadha al-asl mimma jara fi ahdi as-sahabah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti juga akan menyebutkan contoh begitu banyak berkaitan tentang kaitan tentang tauhid ini di masa sahabat. Di antaranya adalah kalau di zaman Nabi udah jelas ya tauhid. Dan di zaman para sahabat pun juga masih dilanjutkan dakwah Nabi SAW berkaitan tentang tauhid. Nah, seperti peperangan para sahabat dengan Bani Hanifah. Bani Hanifah, Musailamah al-Kadzab, seorang yang mengaku Nabi. Kemudian juga tahrikihim lil ghaliyati fi Ali radhiyallahu anhu. Kemudian juga nampak tauhid di zamannya sahabat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang yang ghulu kepada beliau. Jadi ada beberapa orang yang memang ghulu kepada beliau, yang dia itu berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, menganggap Ali bin Abi Thalib ini sebagai Tuhan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun marah dan akhirnya membakarnya. Kemudian juga wa majara kadzalika ba'da sahabah, dan juga dakwah tauhid ini dibawa setelah para sahabat juga. Itu para tabi'in tentunya. Seperti kejadian apa ya, ikhwah? Kejadian dibunuhnya Ja'ad bin Dirham. Ya, dibunuh Ja'ad bin Dirham. Ini juga berkaitan tentang tauhid. Tauhid itu masih dijayakan oleh para tabi'in sampai mereka ya rela membunuh Ja'ad bin Dirham yang merusak akidah kaum muslimin kala itu. Tatkala nama jahada sifatir Rabb ma'a talaffuzihi bisyahadati wa ijtiharihi bil ilmi wal ibadah. Tatkala Ja'ad bin Dirham ini dia mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia pun dibunuh oleh kaum muslimin, oleh penguasa yang muslim kala itu. Nah, kemudian juga di antara bentuk ya, tauhid adalah kesepakatan para ulama dalam pengkafiran al-Ubaidiyyin. Tatkala nampak dari mereka kesyirikan mereka, kemunafikan mereka, walaupun mereka yang menampakkan keislaman, syahadat Islam, walaupun mereka melaksanakan sholat Jumat, walaupun mereka melaksanakan sholat jamaah. Ini juga mengisyaratkan apa, ikhwah? Bagaimana para ulama salaf, mereka ini betul-betul menjaga kemurnian tauhid. Mereka bersepakat akan kekufuran dari
Ubaidiyun. Atas kemunafikan mereka, sekalipun mereka melaksanakan sholat Jumat, sekalipun mereka melaksanakan sholat jamaah. Dan para ulama sudah sepakat, kalau sudah sepakat ya sudah tidak bisa diganggu. Nah, kemudian kata penulis, wala raiba anna ad-darurah da'iyah ila idahi hadzal asl alladhi khafiya ala kathirin minan nas hatta al-muntasibin ila al-ilmi minhum. لذلك اهتم الشيخ بتقرير هذا الأصل وإيضاح به على من خالفه من أهل زمانه. Dan juga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tidak diragukan sangat dibutuhkan sekali penjelasan berkaitan tentang dasar-dasar ini. Yang terkadang kebanyakan orang mereka menisbatkan kepada ilmu, bahkan kebanyakan mereka menisbatkan kepada sunnah Nabi, mereka tidak mengetahui hakikat ini. Hakikat tauhid yang sebenar-benarnya. Sampai para sahabat mereka rela membunuh dan memerangi Bani Hanifah. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang yang gulu terhadap beliau. Dan juga orang-orang setelahnya mereka membunuh Ja'ad bin Dirham antara mengingkari sifat-sifat Allah, kemudian mengkafirkan daulah Ubaidiyun. Nah, yang mungkin sebagian orang akan mengatakan, kenapa sahabat memerangi Bani Hanifah? Kenapa para sahabat memerangi? Kenapa Ali bin Abi Thalib sampai membakar? Dan kenapa Ja'ad bin Dirham sampai dibunuh? Kemudian Ubaidiyun. Hal ini sangat perlu untuk disampaikan. Itu menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sehingga buku ini cocok sekali kalau misalkan antum sudah mempelajari kitab tauhid, kemudian kitab-kitab beliau yang lainnya. Nah, kemudian hadza wa laqad azamat Jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah ala i'adati tiba'ati mu'allafati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab بعد المقابلة بين ما وجد من النسخ الخطية والمطبوعة واختيار الأفضل منها وقد عهدت أمانة أسبوع. Nah, ini berkaitan tentang udah selesai tadi ya, berkaitan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, dari pihak kampus Jamiatul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah, dari pihak kampus ini yang ada di Riyadh, mereka berharap dan mereka berusaha untuk mengulangi cetakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lagi. Jadi tulisan karya-karya tulis beliau dicetak ulang, ya, diperbaiki lagi, ditelaah ulang. Nah, kemudian kata penulis, kami telah melakukan muqabalah. Melakukan muqabalah, ya, meneliti dua nuskhah berkaitan tentang ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang tahqiqan Syekh Muhammad Hamid Faqih. Ini bahas tentang makhtutah, nggak terlalu penting.
Naam, terakhir wa nas'alullah ta'ala an yanfa'ana wa 'ammatal muslimin bihadzal kitab wa sayra mu'allafat asy-syekh wa ghairiha min kutubi ahli al-'ilm an-nafi'ah wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Katabahu Abdurrahman bin Nasir al-Barrak, Abdul Aziz bin Abdullah al-Rajihi, Muhammad al-Ali al-Barrak. Mereka para ulama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan manfaat untuk buku ini, dan buku ini juga semoga diberi manfaat untuk seluruh kaum muslimin. Dan juga tentunya karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada umumnya semoga bermanfaat. Gitu. Sudah. Habis itu berkaitan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di ana ada terjemahannya tapi ana nggak menemukan terjemahan PDF-nya. Nah, mungkin kalau misalkan ini nanti kita akan baca terjemahan yang ana bawa. Nah, ini jika ada faedah-faedah nanti kita tuliskan di sampingnya di Word. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بس هذا بس يخسر حتى يأتي المشرف. طب يأتي المشرف؟ ها؟ إذا لم يأتي المشرف يا واحد ممكن تأتي